Jumpa lagi di channel kami di Wasiat Bertuah. Saya Kang Beni. Di sini kita akan mereview suatu video dimana kemarin kita mengobati orang yang terkena guna-guna ataupun santet. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita tonton dulu videonya, bukti-bukti orang yang terkena guna-guna dan barang-barang apa saja yang mereka kirim dengan guna-guna. Kita lihat dulu videonya. Pemirsa, kita sudah lihat videonya. Jadi itu barang bukti di mana seseorang terkena guna-guna ataupun santet. Kita ulas sedikit. Jadi kemarin itu dia minta tolong untuk dicek apakah dan ada apakah di dalam tubuhnya, karena pasien ini selalu sakit kepala, terus selalu mual, terus selalu emosinya ini meluap-luap, dan dia ini selalu berprasangka terus buruk terhadap seseorang. Itu efek-efek yang dialaminya, terus sakit pinggang terasa ditusuk-tusuk gitu. Jadi hal kejanggalan atau merasa aneh terhadap dirinya. Kita cek dengan cara ruqyah. Ternyata alhamdulillah ada suatu barang yang tersebut itu selama di rumahnya dia pun tidak tahu gitu. Mungkin disembunyikan atau apalah gaib. Tapi kalau kita sebut, ya itulah yang disebut dengan guna-guna gitu. Dan itu video penampakan bukti-bukti atau barang-barang yang mereka kirim secara ingin menzolimi korban. Kemarin pas kita melakukan pengobatan, kita lakukan dulu ritual ataupun bertawasul supaya kita bisa terjaga gitu. Sebelum kita mengobati, kita jaga diri kita dulu gitu. Secara ritualnya mungkin kita berdoa untuk membentengi diri pribadi, dan sekaligus meminta arahan ataupun izin terhadap sang kuasa. Alhamdulillah kemarin kita dapat, dan buktinya ada segulungan di hitam itu, di video itu yang hitam dibungkus dengan dibungkus kain hitam, terus berisi paku, rambut, bubuk besi, serta surat yang mengancam gitu. Di dalam surat ini mengancam ingin sekeluarga abruk gitu, ataupun yang mencelakai gitu, dengan maupun nyawanya dihilangkan. Itu ada kata-kata seperti itu. Dan mediasinya ini bukan mediasi, jadi efeknya ini terhadap orang tersebut menceritakan, jadi usahanya hancur, terus rumah tangganya hancur juga, bahkan kemarin dia sempat selalu hampir mau kecelakaan terus gitu.
dan pernah celaka di motor sampai hilang ingatan beberapa hari sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, dari situ dia mungkin aneh, kehancuran usahanya, terus selalu bertubi-tubi dia dapat masalah gitu. Dan dilihat dari suratnya pun satu keluarga ini, orang ini yang ingin mencelakainya ingin mencelakai satu keluarga gitu, bahkan ditulis di kertas lembar. Nah, untuk penangkal seperti ini tidak harus kita itu ke dukun atau ke orang bisa, tidak. Jadi pesan saya ini untuk membenteng ataupun tolak bala. Kalau rumah terasa aneh, kita mungkin bisa disisir dengan azan 4 madhab gitu. Jadi ke kiblat, ke kanan, belakang, kiri, sampai ke tempat pertama adzan itu di tengah rumah. Jadi efeknya itu untuk apa? Karena adzan ini untuk menetralisir hal-hal ataupun hawa-hawa negatif di dalam rumah. Nah, untuk di luar rumah kita cukup untuk adzan di sudut sampai sudut, seluruh sudut halaman rumah. Dari sudut sampai ke sudut kita adzan dulu. Setelah beres adzan kita mau ke sudut selanjutnya, sambil kita berjalan bacakan ayat kursi sampai berjalan sampai injak, terus adzan lagi sampai mengelilingi rumah terus sampai seperti itu. Bisa ditambahkan dengan surat Al-Ikhlas, terus bisa berzikir di dalam rumah surat Al-Ikhlas cukup dengan 33 kali pun insya Allah Allah melindungi. Itu untuk tolak bala. Dan supaya kalau kita tidak punya kekuatan yang seperti apalah gitu, tapi kita ingin membenteng diri pribadi atau membenteng diri kita supaya tidak terkena santet. Karena santet ini bisa tiba-tiba nggak tahu kita ngirimnya, orang tersebut pun tidak tahu kapan mau mengirim menzolimi ke diri kita. Satu, maksud saya kalau kita mau tidur kita baca Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi ditambah ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak, Binas, dan berdoa meniatkan diri, ya Allah, kita berdoa ke Allah, kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan, dari kecelakaan kalau jin-jin ingin mencelakai diri kita ataupun sihir orang, kita sebutkan berdoa kepada Allah Sang Maha Kuasa. Nah, mau bepergian kita pun harus berdoa. Intinya kita harus banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena doa ini bisa menjaga diri kita dari hal-hal tersebut lah. Dan kalau usaha seperti warung, toko sepi, kita aneh ataupun mencurigai toko kita ataupun warung kita itu sepi, kita berargumen ada orang yang menjahili gitu. Itu cukup dengan garam ataupun air garam, kita doakan Fatihah, terus tiupkan ke media air, terus garamnya kita tabur di halaman rumah, insya Allah sihir-sihir tersebut atau hal negatif tersebut akan sirna, insya Allah. Kita percaya kepada Yang Maha Kuasa dengan doa-doa ataupun lapat-lapat Al-Quran, dan tak lupa kita membenteng diri itu dengan membacakan Al-Quran satu, yang kedua kita harus banyak bersolawat Nabi.
untuk membenteng diri kita yang lebih, itu pun untuk pikiran batin, supaya kita itu tidak terjerumus hawa nafsu yang meledak-ledak seperti marah, karena itu efeknya pasti ke sana. Kita harus banyak berzikir, memperbanyak zikir, ingat kepada Allah, tak boleh takut dengan hal seperti itu. Karena kalau kita semakin takut, gangguan seperti itu semakin dekat dan semakin gampang masuk ke dalam tubuh kita, karena keyakinan kita itu terlimpun ataupun terkurung kepada hal yang melebihi ketakutan diri kita ataupun cemas, maka keimanan kita pun goyang dan hal sihir itu mudah untuk merasuki ke tubuh kita. Itu untuk tolak balanya, dan kita untuk pesannya lah, untuk pesan-pesan perbanyak ibadah, berzikir, dan percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sholawat. Itu yang bisa membenteng kita sementara. Pergunakanlah agama kita sebaik mungkin, ajaran agama kita jalankan secara baik, amalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh keyakinan. Insya Allah hal seperti itu kita bisa menepisnya, karena Sang Maha Kuasa maha dari segala mahanya. Manusia mempunyai batasan, makhluk yang lain mempunyai batasan, yang tidak mempunyai batasan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun sudah dibenteng dan diberikan syafaat oleh Nabi. Insya Allah kita yakin dan percaya dengan doa, dengan sholawat, dengan beribadah tekun kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah kita dibenteng atau dijaga malam maupun siang. Itu hanya itu ulasan dari kami. Tetap terus tonton channel kami Wasiat Bertuah. Saya Kang Benny pamit untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.